Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Mahmudah. Bagaimana kelanjutan penelitian Anda? Apa sudah mendekati selesai ya? Tentunya dari hari ke hari harus ada nih ya penambahan-penambahan. Jadi mulai semangat selesaikan untuk program S1 atau S2 Anda. Ya, hari ini saya akan memaparkan tentang analisis regresi. Ya, di regresi itu kita kenal ada namanya regresi linier. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang regresi linier. Nah, regresi linier itu ada sederhana dan berganda. Kalau sederhana berarti hanya apa? Ya, Y sama dengan A plus BX. Jadi hanya X1 ya, sederhana. Nah, kemudian kalau berganda bisa Y sama dengan A plus BX1 ya. B1 X1 plus B2 X2 minimal 2 variabel ya, baru dikatakan menggunakan regresi linier berganda. Nah, sebenarnya kalau kita pahami ya tentunya kan banyak ya apa namanya regresi itu seperti apa gitu ya. Nah, kita tidak usah bingung ya kalau kita bicara regresi seperti apa sih, Bu? Ya, kita tentunya akan mengenal beberapa regresi ya. Sebentar saya ini kan jadi kalau kita bicara dalam analisis regresi ya, tentu banyak hal yang harus kita apa namanya kalau orang katakan inilah inti ya, inti dari analisis regresi itu di sini nih gitu. Nah, kadang seperti apa kalau kita bicara di analisis regresi gitu. Ya, jadi kita pahami bahwa dalam membuat sebuah karya masing-masing tentunya menggunakan analisis yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak bisa digebiah semuanya. Oh, pakai analisis regresi. Regresi sendiri banyak jenisnya. Ya, jadi mau pakai regresi logistik kah? Mau pakai regresi linier kah? Ya, jadi banyak. Nah, kita akan menguak itu. Bisa juga pakai Sam Amos ya. Jadi kan ketika kita mau menetapkan pakai analisis apa, kita harus lihat dulu ya dari judulnya, dari rumusan masalahnya itu. Kemudian lihat apa yang penting? Model penelitiannya seperti apa. Ya, itu berpengaruh ke analisisnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, tentunya ini sangat apa namanya kita bicara dalam membangun penelitian. Saya akan on time ya bertemu untuk Anda tentunya di channel Siti Mahmudah ya, Siti Mahmudah channel. Nah, saya berterima kasih pada kesempatan ini, berterima kasih pada yang sudah like dan subscribe ya. Ini memotivasi saya untuk terus berkarya, memberikan kemudahan-kemudahan dalam membuat skripsi dan tesis. Ya, tentunya ini semuanya adalah doa kita bersama bahwa ayo kita sama-sama memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan PR yang belum selesai. Nah, sekarang kita bicara analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Di sini dikatakan bahwa analisis regresi itu adalah cara untuk memilah secara matematis ya variabel bebas dengan variabel terikatnya. Ya, jadi ada aspek interactional. Kalau bahasa mudahnya itu adalah cara untuk memilah tadi ya antara pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi di analisis regresi ini untuk mengukur ya kan, mengukur seberapa besar pengaruhnya variabel bebas dan variabel terikatnya. Ya, baik menggunakan correlation yang kemarin ya maupun koefisien ke pengaruh. Jadi intinya dalam analisis regresi ya kita akan paham mau seperti apa nih regresi yang seperti apa.
Ya. Oh, kalau kita pakainya analisis regresi linear berganda. Maka untuk saat ini saya akan on-kan nanti adalah di analisis regresi linear berganda. Ya. Nanti suatu saat kita akan mengarah ke analisis logistik, regresi logistik, dan regresi-regresi lainnya. Memang banyak Bu, banyak jenisnya. Ya, saya inikan ke jenisnya regresi dulu sebelum ini. Ya, jadi di sini jenis analisis regresi. Di sini regresi linear yang akan saya paparkan hari ini adalah regresi linear. Ya, di regresi linear ini ada dua, sederhana atau individu, ya, atau berganda simultan. Ya, jadi akan berbeda-beda. Ini analisisnya seperti apa. Nah, yang kedua, analisis regresi logistik. Apa itu analisis regresi logistik? Ini biasanya jawabannya iya, tidak. Nanti kita akan bahas secara khusus untuk analisis regresi logistik. Jadi teman-teman ya mahasiswa yang membuat kuesioner jawabannya pakai iya tidak. Kan ada ya, Bu saya ingin jawabannya iya atau tidak. Maka kita menganalisisnya pakai regresi logistik, bukan regresi linear, bukan. Ya, yang kita pelajari selama ini di mata kuliah kita banyakkan regresi linear. Ya, tapi kalau teman-teman perguruan tinggi lain kayak di Universitas Indonesia seringnya menggunakan analisis regresi logistik. Ya. Nah, analisis logistik ini tentunya tadi ya kita akan belajar ini secara khusus nanti ya karena ini memang akan berbeda ya. Jadi analisis regresi logistik jawabannya tadi pemilihan ya atau tidak. Nah, ketiga adalah analisis regresi polinomial. Ya, jadi analisis regresi polinomial ini digunakan untuk apa? Ya, kita menganalisis dari data lengkung yang terjadi dengan kekuatan independennya lebih dari satu. Ya, kita akan pembelajaran materi selanjutnya. Jadi masing-masing tentu akan pemaparan lebih dalam ya. Nah, di dalam regresi polinomial ini memperhitungkan ya pendapatan, memprediksi pengeluarannya berapa ya. Ini untuk keuangan lebih cocok pakai regresi polinomial. Ya. Nanti ada waktunya. Oke ya. Jadi ini yang keempat analisis regresi bertahap. Regresi bertahap itu secara proses semi otomatik ya. Jadi dari model statistik yang dibangun itu memang secara otomatis itu akan ini tidak valid ini nanti akan keluar ya. Jadi pakainya juga regresi bertahap ini pakai SPSS juga bisa ya. Jadi di sini ada uji koefisien yang memang yang dituju ada sasarannya gitu. Nah, ini ya. Jadi kita belajar bersama-sama nanti bertahap ya. Nah, yang kelima nih, regresi Reich ya. Ini regresi Reich ini menggunakan metode kuadrat. Ya, jadi ketika kita menganalisis nanti uji asumsi klasik di multikoliniaritas itu akan ada. Ya, nah bagaimana biar Anda tidak bingung ya? Tentunya saya akan beralih ke persamaan regresi linear dulu. Ya, kalau jadi satu pusing, satu-satu dulu. Oke. Persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan bisa disebut A atau B0 ya. Jadi Anda nggak usah bingung. A atau B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Bu, misalnya saya di persamaan regresi linear bergandanya pengen untuk variabel bebas saya di X-nya ada X4. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi plus B4 X4. Nah, atau kalau Anda lebih ya banyak ya pakainya SEM-AMO saja, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Atau tadi pakai regresi range ya atau binomial tadi yang ininya banyak variabel bebasnya.
Ya, itu ya. Jadi pahami ini adalah rumusnya. Biasanya ditanya nanti kalau ujian apa namanya proposal, sidang skripsi ditanya, coba rumus regresi linier bergandanya seperti apa? Tulis. Nah, Anda harus paham, harus bisa. Ya, di mata kuliah metodologi juga harus pahami ini. Ini sangat penting. Ya. Nah, ini. Nah, atau bisa juga menggunakan, Bu, ya, yang hitam ini bisa ya Y sama dengan A, atau pakai apa namanya A, pakai estimate 1, X1 plus estimate 2, X2 plus gitu ya, pakai estimate 3 plus 3 plus errornya. Ya, ini. Jadi ada aspek predictor errornya. Jadi nggak apa-apa, pakai estimate juga bisa, pakai B juga bisa. Ya, jadi ini rumus persamaan regresi linier berganda. Bu, kalau untuk skripsi apa kita pakai regresi linier berganda? Saya jawab iya. Level S1, men. Masa hanya sederhana gitu kan? Pakai ya, kalau bisa tadi variabel X3-nya variabel bebasnya ada 3, ada X1, X2, X3. Ya. Nah, ini hasil persamaan regresinya, cara membacanya seperti ini. Nah, Bu, apa bisa nilai konstantanya min? Bisa, ini kan hasil penelitian. Ya, Y sama dengan min 0,078 plus 0,347 X1 plus 0,307 X2 ya kan, plus 0, ini ya. Jadi harus benar ininya. Nah, apa ini? Min 0,078 artinya di sini nilai konstanta. Ya, A atau B0 itu adalah nilai konstan. Nilai konstan itu di sini besarnya min 0,078, maka pada posisi itu X1, X2, X3 sama dengan 0 atau sama dengan nilai sebelumnya. Nah, nilai sebelumnya berapa? Min 0,078. Jadi cara membacanya seperti itu. Ya, konstanta A atau B0 sebesar 0,078 menyatakan bahwa jika variabel X1, X2 dan X3 dianggap sama dengan 0, maka Y-nya ya, efektivitas kerja pegawai tidak berubah atau sama dengan nilai sebelumnya. Nah, ini nilai konstanta. Nilai konstanta itu adalah nilai tetap. Jadi kalau nilai tetap, nilai A atau B0-nya berapapun, X1, X2, X3-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya berapa? Ya di sini min 0,078. Demikian juga X1 ya. Nah, koefisien regresi X1-nya sebesar 0,347. Berarti apa? X2 dan X3-nya sama dengan 0, tapi Y-nya naik sebesar 0,347. Ingat ya, jadi kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y. Ingat, kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y. Ya, saya tulis di sini. Jadi kalau X-nya naik, ini X-nya naik, ini ya saya perbesar. Jadi kalau X-nya naik apa? Ya, X-nya naik berarti Y-nya pun akan naik. Ya. Jadi X-nya naik, ini X-nya naik ini. Ya, maka Y-nya pun akan naik. Ya. Y-nya berapa? Ya tadi ya sama ya. Jadi X naik, Y-nya pun akan naik. Ingat ya ini. Jadi X naik diikuti oleh Y akan naik juga. Hukum ceteris paribus namanya. Ya. Jadi kalau X1-nya tadi kan ya, saya ini kan ini saya merah, mohon maaf tulisannya ya. X1-nya sebesar berapa tadi? Naiknya
0, misalnya ya, 0,378. 3 ya, 378 ya. Berarti ini naik. Y-nya pun akan naik sebesar sama ya. Y akan naik juga sama. Sebesar berapa? Sama ya. Y-nya pun akan naik sebesar ini. 0,378. Ya, jadi kita pahami di sini. Nah, kalau misalnya X1-nya naik 2 kali lipat. X1-nya naik 2 kali lipat. 2 kali berarti apa? Y-nya pun akan naik 2 kali. Contohnya berapa? Misalnya 0,378 ya, naik 2 kali lipat. Berarti sama, Y-nya pun akan naik 2 kali lipat. Jadi ini ada hukum ceteris paribus. Kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y. Makanya di sini, ya kan? Di sini sudah ada. Nah, ini ya. Jadi dipahami X2-nya sebesar 0,307 berarti Y-nya pun akan naik sebesar 0,307. Itu dipahami itu ya. Koefisien regresi X3-nya 0,374. Maka Y-nya pun akan naik sebesar 0,374. Kalau misalnya Bu, X1-nya X3-nya misalnya naik 3 kali lipat, berarti 0,374 kalikan berapa? 3, ya kan tadi, lipatan 3. Maka Y-nya pun akan mengikuti, naik 3 kali lipat. Tadi, ceteris paribusnya berlaku. Kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y. Ya, jadi dipahami itu. Nah, ini kan kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y. Oke. Nah, contoh, kita lihat contohnya. Di mana sih, Bu? Ya, contohnya ini. Jadi nanti episode selanjutnya saya akan praktek langsung SPSS. Kemarin ada di pengujian ya, di pengujian kan sudah ya. Jadi kemarin sudah analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi. Nanti sekalian dengan persamaan regresinya ya. Jadi kita akan latihan untuk pengujian di regresinya di SPSS praktek langsung. Nah, hasilnya ini. Hasil SPSS-nya mana, Bu? Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau ini dulu ya. Jadi kalau ini di unstandardized koefisien di B ya B, nilai konstan adalah nilai tetap. Di sini min. Berarti ya min 0,67. Nulisnya bagaimana, Bu? Ya, tulis kita ya sebentar. Min 0,6 ini ya. Jadi ditulis. Saya inikan dulu ininya ya, mau saya kecilin ininya ya. Jadi ditulis dulu. Kalau kita lihat kan ini ya, ditulis di ininya. Sebentar saya inikan dulu share-nya. Jadi kalau kita pengen aspeknya jelas gitu ya, ini kan karena SPSS ininya ya, aslinya. Jadi kalau ini nggak bisa diinin, kalau di PowerPoint masih bisa kita oret-oret. Ya, jadi ini sebentar. Ya, saya ini kan mau saya nulis ininya ya. Jadi biar tahu, oh iya. Kalau kita lihat kan di sini ini ya. Insert, tambahin lagi. Kita lihat di sini copy ininya, dioret-oret saja ya. Ini kita lihat di sini ya. Jadi ini kalau kita menulis ininya ya, kita akan membuat persamaan regresinya. Nah, ditulis saja ini saya mau ini dulu. Nah, ini adalah yang saya lingkari adalah persamaan regresi linier berganda. Ingat,
ini ya, saya inikan dulu ini ya. Jadi di unstandardized coefficient ini yang saya lingkar merah ini adalah persamaan regresi linier berganda ya. Jadi gampang ininya. Saya inikan kuning, ini ingat di unstandardized coefficient ya. Di unstandardized coefficient. Ya, jadi ini. Jadi dipahami bahwa ini unstandardized coefficient di B ya, di B ini di B adalah nilai persamaan regresi linier berganda. Ingat, jadi nggak usah bingung-bingung. Ya, dari sini ini dimerahin ya saya. Ini kan ya nilai B kita tulis di sini. Rumusnya apa? Kita rumus dulu. Sebentar ini saya drone-nya merah ini ya. Hitam merah saja ya, biar jelas atau biru. Ya, rumusnya apa? Y sama dengan ya kan Y sama dengan A plus B0. Saya inikan dulu biar cepat ininya ya. Ya, rumusnya ini ya kan? Rumusnya ini. Nah, ini Anda harus bangun ditulis di situ. Dasarnya dari sini. Ya, ingat ini bisa juga pakai ini. Ya, pakai estimate. Ya, dua-duanya benar. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi dipahami, ini rumusnya tinggal apa? Tinggal dimasukkan. Ya, tadi nilainya kan ini ya, sebentar. Nah, ini kita masukkan. Masukkan, saya mau nulis ini saja ya. Jadi kita masukkan tinggal di ini saja, di copy saja. Ya, jadi dimasukkan saja ininya, tinggal kita langsung bisa apa? Langsung ini ya. Nah, kita masukkan di seperti ini. Dari angka yang ini ya min 0,6 ini 67 ini saya ini kopikan saja di sini di bawahnya biar ini. Jadi ditulis saja. Sebentar ini untuk ini ya. Menghilangkan ini. Oke. Jadi sudah kita tulis di sininya Y berapa? Ya. Y sama dengan Y sama dengan ini saya tulis ya. Berapa? 0, min tadi min ya. Ingat min. Min 0. Jadi ditulis sama ya. Jadi 0 min 0, berapa? 167. Terus 202 33 531. Oke, jadi ditulis saja ya. 0 berapa? 0 167. Ya, 167. Plus ya. Jadi Anda ini kan ya, ini saya ini kan merah. 0, berapa? Ya, 0,202 X1. Ya kan, ini X1. Jadi diikutin saja begini. Ya. Nah, ini plus 0, karena tulisannya gede-gede ya. Ya, biar ini saja. 33. Ini X1 tadi ya. Maaf. Ini tambah X1. 0,33 X2. Ya, jadi begitu. 33 X2. Ya, plus 0, ya, 0, berapa? 531. Nah, ini 31X3. Ini namanya persamaan regresi linier berganda.
Nah, persamaan regresi linier berganda ini yang saya lingkari tadi ya, min 0,67 plus 0,0202 X1 plus 0,33 X3 plus 0,531 X3. Ini adalah yang di merah ini adalah penting gitu ya. Jadi ini inti hasil penelitian pada regresi linier berganda itu di sini. Jadi kalau nilai konstannya min juga tidak apa-apa. Bu, kalau nilai variabelnya di sini min berarti menurunkan, bukan meningkatkan ya. Jadi jangan khawatir, sudah bisa Anda, nah hasilnya kan seperti ini. Tinggal Anda tulis saja gitu. Ya, jadi tinggal Anda ditulis sudah selesai itu. Ya, jadi ini tinggal di ininya kan selesai. Ya, jadi intinya semuanya sama itu. Tinggal kita maunya arah seperti apa. Ya, Y sama dengan ini ya. Ini persamaan regresinya. Nah, kalau kita lihat di output ya, di ini, Bu, bisa nggak, Bu? Kalau nilainya itu misalnya ini kan kalau kita kaji, kita lihat hasilnya plus ya. Kita lihat di output SPSS outputnya, saya lihat dulu ya. Ini nilai konstan saya perbesar ya. Nilai konstannya min 0,67 ya, nilai konstannya. Nah, kemudian nilai X1-nya berupa locus of control adalah 0,202. Hasilnya apa, Bu? Signifikankah gitu ya? Nah, hasilnya ternyata kan ini ya, hasilnya signifikan. Lihatnya di sig ini. Ya, jadi hasilnya ternyata juga bagus, signifikan. 0,33 untuk X2-nya di tuntutan tugas, hasilnya 0,02. Nilai sig-nya kan dikatakan signifikan ya kan di bawah 0,05. Ya, juga signifikan. Ya, kan dari hasil uji T-nya juga kan ya. Hasil uji T-nya juga ini hasilnya signifikan. Jadi dari yang Anda teliti X1, X2, X3 hasilnya signifikan. Artinya hasilnya berpengaruh gitu. Nah, sekarang kalau yang tidak signifikan contohnya seperti apa? Ini contoh tidak signifikan. Ya, nilai konstantanya di unstandardized, nilai konstantanya saya ini kan lingkarin dulu ya. Sebentar saya mau ini. Saya lingkari dulu, ini nilai konstan. Ini yang dilihat adalah ini untuk persamaan regresinya. Ya. Jadi untuk persamaan regresi, nilai konstanta ini yang kita lingkarin ini adalah di unstandardized coefficient. Ya. Nilai konstantanya 5,450. Nah, kok gede Bu? Nggak apa-apa gitu ya. Berarti kan posisi X1, X2, X3 sama dengan 0. Ya, sedangkan nilai Y-nya sama dengan nilai sebelumnya yaitu sebesar 5,450 gitu. Nah, citra merek sebesar 0,459. Ya, hasilnya signifikan ini. Ya, berdasarkan uji T-nya kan signifikan juga hipotesisnya. Ya. Kemudian kepercayaan konsumen juga signifikan. Nah, ternyata persepsi harga hasilnya tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai saya ini ya warna merah ini hasilnya tidak signifikan karena nilai sig-nya kan di atas 0,05. Kalau tidak signifikan berarti bagaimana, Bu? Tidak apa-apa. Memang kenyataannya hasil penelitian di X3-nya di persepsi harga tidak signifikan. Biarin saja, tidak apa-apa. Karena memang nilai sig-nya di atas 0,05. Ya.
Jadi ini kan dilihat min 0,024 dengan nilai SIG-nya 0,829. Berarti di bawah 0,05. Berarti hasilnya tidak signifikan. Berarti apa? Kalau tidak signifikan, nanti rekomendasinya yang Anda rekomendasikan nanti ini untuk penerapan nanti deskripsinya berarti hanya X1, X2, hanya citra merek dan kepercayaan konsumen saja ya yang bisa ditingkatkan biar nilainya semakin bertambah. Untuk apa? Membangun loyalitas konsumen. Y-nya kan loyalitas konsumen. Ya, tapi kalau persepsi harga di otak-atik dengan harga ada diskon, ada apa namanya beli tiga bayar dua gitu di apa-apakan tetap saja tidak berpengaruh ke loyalitas konsumen. Jadi yang perlu ditingkatkan hanya citra merek dan kepercayaan konsumen. Intinya, kalau hasilnya dari persamaan regresi linear bergandanya ada yang tidak signifikan, biarin saja. Nanti direkomendasi di bab 4 ya, di bab 4 dan bab 5 deskripsi Anda seperti itu. Ya, ini sering ditanya ketika hasilnya tidak signifikan. Bu, apa boleh Bu di otak-atik? Biarin saja. Kalau saya selaku peneliti, biarin saja. Justru ini ilmu baru. Ya, memberi masukan baru ke penelitian selanjutnya. Menjadi rekomendasi yang luar biasa. Kalau saya tidak signifikan, biarin. Sekarang misalnya Bu, hasilnya tidak signifikan dari 3 variabel, 2 tidak signifikan. Ya, memang berarti ada apa-apanya gitu ya. Ya, sebenarnya kalau saya karena saya peneliti ya. Jadi kalau saya biarin saja, biar tahu. Oh, ternyata ketika ini bertemu dengan ini gitu ya, variabel ini dengan Y-nya seperti ini ada yang tidak signifikan 2 variabel. Tidak apa-apa kalau saya. Untuk skripsi pun nggak apa-apa, karena memang penelitian seperti itu. Nggak perlu kita pakai otak-atik. Ya, ini yang namanya kejujuran dalam penelitian seperti itu. Nah, baru kita peneliti selanjutnya meneliti atau kita meneliti selanjutnya kenapa ini tidak signifikan, baru ini kita buat lagi gitu ya. Jadi kalau untuk skripsi tesis kalau seperti itu kondisinya tidak apa-apa ya, Anda jawab saya selaku peneliti yang memang hasilnya seperti ini, ya kita tinggal itu bisa menjadi masukan yang luar biasa untuk peneliti selanjutnya, yang menjadi rekomendasi selanjutnya, rujukan itu. Ya, paham ya? Jadi tidak harus hasilnya signifikan semua. Ini kan kalau kita lihat hasilnya signifikan. X1 locus of control hasilnya signifikan. Ya, 0,021 di bawah 0,05. Ya. Tuntutan tugas signifikan, budaya organisasi juga signifikan. Nah, kalau signifikan berarti apa? Ya, rekomendasinya selalu ditingkatkan karena apa? Ternyata lokus itu berpengaruh ke kinerja karyawan. Jadi lokus of control ditingkatkan, kinerjanya akan naik. Tuntutan tugasnya tinggi, apakah kinerjanya karyawan tinggi? Bisa juga. Karena apa? Tadi dibangun dengan kondisi yang luar biasa, tuntutan tugasnya naik, tentu kesejahteraan kan juga mungkin akan naik. Budaya organisasinya di sini juga naik gitu. Ya. Tapi secara metodologi keilmiahannya memang begitu gitu. Perkara misalnya Bu diimplikasinya tuntutan tugasnya naik, tapi kinerja karyawannya turun. Nah, ini bisa kita lihat ya, tapi kan kenyataannya hukum ceteris paribus berlaku di sini. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu tinggal kita memaknai bahwa fenomena yang terjadi seperti ini gitu. Makanya membangun di bab 1 itu kan pentingnya di situ. Kinerjanya lemah Bu, gitu kan? Menurun gitu. Buktinya apa? Nah, itu setelah diteliti ternyata hasilnya seperti ini. Misalnya begitu ya. Jadi
akan berkaitan terus, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 akan berkaitan. Ya, tidak boleh putus, karena serangkaian dalam sebuah penelitian itu serangkaiannya seperti itu. Ya, ini persamaan regresi linier berganda. Ini hasilnya dari 3 variabel signifikan semua. Ya, rekomendasinya berarti apa? Ya tetap perlu ditingkatkan. Karena apa? Ketika ada budaya organisasinya bagus, oh ternyata berpengaruh ke kinerja karyawannya. Ya. Nah, demikian juga ini, kalau hasilnya tidak signifikan, ya sudah, tidak signifikan berarti kan tidak berpengaruh. Di otak-atik apapun persepsi harga tidak berpengaruh ke loyalitas konsumen. Ya memang secara fenomena begitu ya. Tentang harga, sekarang konsumen sudah cerdas. Kalau citra merek sama kepercayaannya sudah mendalam, sudah tinggi, loyalitas akan terbangun dengan sendirinya. Ya, itu ya. Jadi kita istilahnya pembelajaran di persamaan regresi linier berganda ya. Ingat ketika kita bicara persamaan regresi linier berganda, tentu akan semakin hasilnya gitu ya. Kita akan melihat hasil-hasilnya seperti apa. Oke, sampai di sini ya pertemuan kita untuk pembahasan analisis regresi di paparan regresi linier berganda. Ya, kita akan bertemu kembali di di episode selanjutnya dengan materi kita praktek langsung ya, biar tahu bagaimana sih SPSS dari untuk analisis diuji regresinya. Ya, di analisis regresi, kemudian kemarin ada analisis korelasi, analisis koefisien determinasi. Ya, nanti sekaligus kemarin sudah ada hipotesis juga kan ya. Jadi nanti utuh ya dari SPSS-nya kita praktek ya. Jadi untuk episode selanjutnya. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komentar atau bisa email ke saya ya. Ada emailnya. Nanti Anda bisa lebih leluasa itu ya untuk pembelajaran di metodologi ini, terutama dalam membuat skripsi ya, sebelum skripsi, proposal ya, dan tesis. Selamat belajar, selamat menyelesaikan PR-PR kita. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.